Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bro Ricardo. Nah, jadi ini adalah hari ke-6 puasa. Bener-bener gabut banget siang hari kayak gini. Dan sekarang udah jam 11 siang kali ya. Nah, jadi seiring banyaknya permintaan dari kalian yang Bang, tutorialin dong pasang voltmeter di Satrianya. Bang, buat apa sih voltmeter di Satria? Nah, saya tuh sekarang mau tutorialin cara pasang voltmeter di Satria Hiu dan apa sih manfaat voltmeter untuk Satria Hiu ini. Nah, jadi gini, Satria Hiu itu pengapiannya itu kan DC. Nah, DC itu jadi kalau misalkan si akinya lemah, Satria itu jadi si tenaganya itu agak berkurang. Nah, terus kalau misalkan si aki mati, Satria Hiu itu nggak bakal nyala. Dan kebanyakan itu kan Satria Hiu pakai pengapian DC. Nah, lalu kalau misalkan si aki mati nih, tapi si kiproknya masih bagus. Nah, kalau itu masih bisa tetap nyala, cuman nggak bakal tahan lama juga sih. Nah, kalau misalkan aki mati dan kiproknya udah agak lemah, nah Satria Hiu ini pasti nggak bakal nyala, teman-teman. Nah, gunanya voltmeter ini, voltmeter itu kan ada tegangan aki tuh. Nah, jadi misalkan kalau kita pakai voltmeter, kita bakal tahu tegangan aki kita berapa-berapanya. Dan yang normal itu tegangannya itu 12 volt, teman-teman. Nah, makanya saya juga pasangin voltmeter di motor saya. Nah, voltmeter yang saya pakai itu voltmeter biasa sih. Nah, ini voltmeternya nih, teman-teman. Nah, ini voltmeternya dari Rizoma sih, beli online. Di online shop itu harganya nggak cukup mahal sih, cuma 50.000 kalau nggak salah dulu pas beli. Tapi manfaatnya itu benar-benar bermanfaat banget sih buat motor Satria Hiu pasang voltmeter. Nah, gimana cara pasang voltmeternya nanti saya bakal tunjukin ke kalian. Ini sih benar-benar gampang banget sih. Daripada basa-basi, yuk kita langsung ke tutorialnya aja. Oke teman-teman, jadi sebenarnya kalau di motor saya itu udah terpasang sebenarnya sih. Nah, kalau sekarang kan saya punya satu lagi tuh. Nah, jadi ini nih yang dikasih dari bungkusannya itu ada 3 nih. Ini bautnya, lalu mau di rivet juga bisa, mau dibaut juga bisa. Nah, sebenarnya ini juga baut made in USA sih sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan yang udah terpasang itu kayak gini nih, teman-teman. Nah, kan 12,6. Nah, kalau misalkan 12 ini tandanya normal, teman-teman. Nah, jadi selain dia itu bermanfaat, ini juga bisa nambah jadi kesan gimana ya? Kesan modifikasi di motornya juga sih. Dan kalau misalkan malam-malam, ini tuh benar-benar mewah banget sih, teman-teman, kelihatannya. Nah, cara pasangnya itu benar-benar gampang banget sih, teman-teman. Nah, jadi nggak harus di sini sih. Mau di sini juga bisa, mau di sini bisa, di sini bisa, di sini, di sini, di baca. Enggak, deng. Nah, sebenarnya kalau misalkan masang itu bebas, mau terserah kalian mau di mana juga. Nah, tapi saya pasangnya itu milih di sini karena kalau misalkan di sini itu benar-benar bagus banget sih kelihatannya kalau menurut saya sih. Itu kan tergantung selera juga ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan dari malam itu kan lampu saya itu warna biru. Dan ininya warna biru bener-bener kayak gimana ya, kayak pancaran dari sini gitu kan. Nah, jadi cara pasangnya itu terlebih dahulu ukur dulu pakai ini nih. Nah, misalkan di sini nih. Nah, mau kayak gini, mau di sini, mau di sini atau di manalah terserah kalian. Nah, jadi kalau misalkan bodi kalian ini masih SGP, ini bakalan bener-bener keras banget, makanya harus pakai gunting yang tajam dulu. Nah, misalkan ini diginiin nih. Nah, sambil diginiin dipegang, terus sama gunting si bolong-bolongnya ini dibolongin. Nah, contohnya itu kayak ini nih. Nah, contohnya kayak ini nih. Di sini itu ada bolong 3, teman-teman. Makanya, nah kalian kalau misalkan nanti pasang, kalian harus ngebolongin 3. Yang 2 untuk baut ini, yang 1 buat si kabelnya, teman-teman. Dan cara masangnya itu simple banget, cuman tinggal plekin di sini, lalu ininya diginiin, udah aja. Nah, dan si kabelnya itu harus kemana?
saya bakal tunjukin arah kabelnya nih teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau pasang ini, kalian harus buka dulu ini, terus si cover ini juga. Cuman 2 sih, simple aja. Yuk kita buka dulu si covernya, oke? Nah, yang pertama cara bukanya itu ininya dulu harus dicopot karena kita nggak bisa nyopotin ini kalau misalkan ininya belum dicopotin. Nah, ini tuh cara bukanya diputerin kayak gini teman-teman. Susah aja. Nah, udah lepas ini, lalu kita copotin baut-bautnya. Nah, sekarang udah lepas ini, lalu kita juga harus cabut ini nih. Lalu kita copotin juga sayap kanannya. Nah, jadi sekarang udah tercopot si sayap kanan sama dek depan ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan kabelnya. Nah, jadi sebenarnya si kabel yang ini itu kan pendek ya. Nah, kalau misalkan kita pasang di sini, si kabelnya itu nggak bakal nyampe teman-teman. Nah, makanya kalian itu harus nambahin si kabelnya ini teman-teman. Nah, caranya itu gampang. Si nambahin kabelnya itu kalau misalkan kalian punya headset bekas atau misalkan punya casan yang bekas udah gak kepake, nah kalian bisa sambungin ininya nih teman-teman, si kabelnya buat nyampe ke sini ke kunci kontak. Nah, jadi ini itu disambunginnya itu ke kunci kontak karena ini tuh benar-benar yang paling aman teman-teman. Jadi kalau misalkan si motornya dikontakin, ininya ikut nyala. Nah, kalau misalkan jalannya ke lampu, itu tuh benar-benar gampang banget ke korsletnya teman-teman. Karena saya itu dulu pernah nyoba juga jalannya ke lampu. Nah, cara itu benar-benar nggak ampuh sih teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan pengen awet itu jalannya harus ke sini nih. Nah, jadi yang satu ini masa. Nah, si masa ini dicopotin dulu ininya, lalu disimpan di sini. Nah, udah aja asal kegencet. Nah, kalau misalkan satu lagi yang ini itu yang nyambung ke kunci kontaknya teman-teman. Nah, nyambungnya itu ke sini nih. Nah, jadi si kabel ini tuh dimasukin ke sini nih teman-teman. Nah, ini kan deket Jo. Nah, ini kan di sini tuh ada 6 lubang. Nah, kita itu masukin ini ke lubang yang kedua dari sebelah kiri teman-teman. Nah, ini kan di atasnya ini ada yang kosong dan di sini ada yang kosong. Nah, kita itu masukinnya itu yang sebelah kiri kedua yang lurusan sama ini teman-teman. Nah, setelah itu kita tutup lagi sama ini. Nah, jadi si voltmeternya itu nyala bakal sesuai sama kontak ini teman-teman. Nah, kita contoh nih. Nah, kita contohin sekarang. Kita nyalain. Nah, gitu aja sih teman-teman. Simple banget sih kalau menurut saya. Dan kalau misalkan kalian bingung buat nyambungin ini, kalian harus cari ke banyak lah ya tukang kabel. Tinggal beli aja gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian punya headset bekas di rumah, ya tinggal ini aja, tinggal sambungin aja. Nah, dan ini kan si hasilnya itu 12,3 volt.
Nah ini tuh berarti si akinya itu benar-benar normal banget. Nah kalau misalkan akinya nggak normal, ini tuh bakal ketahuan teman-teman. Si akinya itu bakal kurang dari 12 volt. Nah makanya ini tuh voltmeter benar-benar bermanfaat banget buat motor Satria Hiu teman-teman. Ya seperti yang tadi saya bilang, Satria Hiu itu kan pengapiannya DC. Makanya kalau misalkan si akinya nggak kekontrol, kita bakal bingung teman-teman. Karena saya itu dulu pengalaman nih. Saya tuh ke Curug yang dulu tuh ada di vlog sebelumnya saya. Nah kalian yang belum nonton, tonton dulu pokoknya vlognya. Jadi pas dulu itu motor saya mati. Saya kira itu si oli sampingnya kekurangan karena gak keluar banyak si asapnya. Lalu kedua saya berpikiran itu si magnetnya ada yang bermasalah juga. Nah setelah saya ngedorong jauh dan di step sama temen, pas saya ke bengkel ternyata yang bermasalah itu si akinya teman-teman. Jadi si kabel ke akinya itu putus teman-teman, makanya si motor ini gak mau nyala. Nah setelah dari itu makanya saya pasang voltmeter di motor ini karena itu benar-benar bermanfaat banget sih buat motor Satria kalau menurut saya. Nah jadi sebenarnya nggak banyak juga yang pakai di Satria Hiu, cuman setiap saya punya Satria Hiu dari dulu saya selalu pakai voltmeter ini teman-teman, karena ini benar-benar bermanfaat banget buat Satria Hiu. Dan si F1ZR juga pakai voltmeter. Nah pokoknya kalau misalkan ini banyak yang like, banyak yang nonton juga, mungkin nanti vlog selanjutnya saya bakal tutorialin di motor F1ZR yang kuning. Nah mungkin itu saja sih teman-teman video dari saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan kalian terbantu dari video saya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe juga teman-teman, buat saya selalu semangat untuk upload di channel ini. Oke, see you di next vlog.